Halo guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film berjudul The Inheritance yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang akan memberikan warisan untuk keempat anaknya. Tetapi untuk mendapatkan warisannya, dia memberikan satu tugas penting, di mana mereka harus menyelamatkan hidupnya dari sesuatu yang mengincar nyawanya. Sebelum ke alur, boleh dong sempetin sebentar aja untuk subscribe channel ini. Jangan lupa di like dan share. Terus nyalain juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Yuk. Film diawali dengan memperlihatkan pasutri bernama Drew dan Hannah. Mereka berdua sedang menuju ke rumah ayah Drew bernama Charles karena diundang olehnya. Ketika sampai, mereka melihat adik-adik Drew juga turut diundang, yakni si kembar bernama CJ dan Madeline serta kami. Namun CJ maupun Madeline terlihat tidak menyukai Hannah. Dengan undangan Charles yang secara tiba-tiba ini membuat mereka bingung. Tetapi Hannah mengetahui jika besok Charles ulang tahun yang mungkin undangan ini untuk merayakannya. Tak berselang lama, kepala keamanan bernama Miles datang dan meminta mereka untuk membawa barang sendiri ke dalam lantaran tidak ada pelayan. Miles menjelaskan bahwa Charles telah meminta seluruh pengurus di rumah ini untuk pulang sehingga hanya akan ada mereka saja. Lalu Miles menyuruh mereka untuk siap-siap karena 30 menit lagi mereka harus menemui Charles. Lantas mereka segera ke kamar masing-masing. Sesampainya di kamar, Hannah merasa tidak enak dengan si kembar. Karena dirinya ikut hadir, mereka jadi marah. Drew mencoba menenangkan Hannah. Beberapa saat kemudian CJ, Madeline, serta kami sudah siap dan sedang menunggu Drew bersama Hannah. Setelah mereka berdua muncul, Miles langsung membawa mereka semua ke ruang utama. Awalnya Charles terkejut melihat Hannah ikut hadir karena pertemuan ini hanya untuk keluarga inti. Hannah memberitahu kalau dia ingin merayakan ulang tahun Charles. Charles pun tak keberatan. Lalu Charles menjelaskan bahwa sebenarnya alasan dirinya mengundang mereka bukan untuk merayakan ulang tahun, melainkan dirinya akan mati. Mereka semua terkejut mendengarnya. Charles kembali menjelaskan kalau dirinya tidak menderita sakit apapun, melainkan ada harga yang harus ia bayar dengan nyawanya. Saat yang lain terlihat bingung dengan penjelasan Charles, Hannah mempertanyakan kenapa Charles malah meminta semua pengurus rumah pulang. Charles berkata saat ini yang bisa ia percaya hanyalah anak-anaknya sendiri. Lalu Charles membacakan wasiatnya, yaitu Charles memberikan tugas penting kepada semua anaknya untuk melindungi dirinya tetap hidup sampai tengah malam. Jika tugas itu bisa mereka penuhi, maka mereka mendapat warisannya. Tetapi jika mereka gagal, maka semua warisan akan diberikan ke yayasan. Charles membolehkan mereka pergi, tapi mereka tidak akan mendapat apapun. Namun jika mereka memilih tinggal, Miles akan mengurung mereka di rumah ini. Meski mereka tidak memberi jawaban, Charles menganggap mereka setuju. Lantas mereka menemui Miles. Miles menjelaskan semua sistem komunikasi sudah diblokir serta semua kaca jendela sudah diganti dengan kaca anti peluru. Lalu Charles mengizinkan Hannah untuk pergi. Namun Hannah ingin tinggal dan akan melindungi Charles bersama yang lainnya. I'll be in the library. Setelah semua pintu terkunci rapat, Charles pergi ke ruang perpustakaan sementara yang lainnya berkumpul untuk berdiskusi. CJ maupun Madeline masih bingung dengan maksud Charles. Mereka merasa perkataan ayahnya itu tak masuk akal. Tetapi Hannah malah sebaliknya. Dia takut jika ayahnya benar-benar dalam masalah. Dan untuk memastikan, Hannah menyarankan mereka memeriksa sekeliling rumah ini. Started your own company? I'm building a life. Baru juga akan memeriksa, terjadi perdebatan di antara CJ, Madeline, dan kami yang saling menyindir. Hannah bersama Drew mencoba melerai mereka sehingga mereka semua langsung pergi dan berpencar. Kami pergi ke ruang penyimpanan anggur dan saat dia mengambil anggur, tiba-tiba kami mengalami hal aneh di mana pintu mendadak terkunci dan muncul sosok misterius. Kami sangat ketakutan, tapi beruntung CJ kebetulan membuka pintu sehingga kami bisa keluar dengan selamat. Di satu sisi, Hannah bersama Drew menghampiri Charles. Mereka masih penasaran siapa orang yang akan membunuh Charles. Charles menjelaskan bahwa dulu dirinya membuat kesepakatan bisnis dengan iblis yang mengorbankan nyawa seseorang, dan sekarang Charles harus menerima konsekuensinya. Sementara itu, CJ yang sedang bermain biliar tiba-tiba mengalami hal aneh juga, di mana gelas miliknya mendadak jatuh sendiri, serta bola-bola biliar yang kembali tersusun rapi.
Ladies, Di tengah keanehan, Madeline datang, tetapi CJ memilih untuk tidak cerita dan melupakan kejadian tadi. Hal serupa pun dilakukan oleh kami. Dia juga melupakan kejadian yang dialami dan bersantai di area kolam sambil membuat vlog. Hingga saat rekaman berlangsung, kami melihat sosok hitam berdiri di samping pot kolam. Someone there? Begitu kami periksa, anehnya dia tidak melihat apapun. Karena sedang abuk, kami merasa dirinya berhalusinasi, lantas dia mengabaikannya. Tanpa diduga, kami tiba-tiba diserang sesuatu yang membuatnya tewas seketika. Kembali ke CJ dan Madeline. Sambil bermain, mereka membicarakan bisnis keluarga yang mereka sedang jalankan. Di tengah perbincangan datang Drew bersama Hannah. Mereka mengajak CJ dan Madeline mencari kami karena khawatir dari tadi kami tidak terlihat. Sontak mereka langsung syok saat menemukan kami tewas terapung di kolam. CJ maupun Madeline menganggap kematian kami karena kecelakaan. Tetapi melihat luka di dahi, Hannah menduga itu bukan kecelakaan, melainkan ada seseorang yang membunuhnya. Dan mungkin seseorang itu berada di rumah selama ini. Tapi sekarang mereka harus memberitahu kematian kami kepada Charles. Charles sangat terpukul melihat gadis kecilnya tewas. Sambil bersedih, Charles berkata bahwa keluarganya telah dikutuk oleh iblis yang menginginkan dirinya mati. Lalu Drew memberitahu CJ dan Madeline tentang kesepakatan Charles. Mereka tak menyangka ayahnya bisa sejauh itu yang membuat kami harus menjadi korban. Dan karena kami sudah tewas, Charles mengubah wasiatnya di mana warisan kami ia berikan kepada Hannah. Sure, what good a rifle will do. Kemudian CJ mengambil shotgun milik Charles yang hanya memiliki 2 peluru. Charles berkata bahwa semua senjatanya disimpan Miles. Lagi pula, Charles tidak yakin shotgun itu bisa membunuh iblis. Meski demikian, CJ tetap akan membawa untuk jaga-jaga. Lalu mereka meminta Charles tetap di ruangan itu dan mengunci pintunya. Mereka memiliki isyarat khusus untuk mengetuk pintu, sehingga Charles akan tahu kalau salah satu dari mereka yang datang. Maybe we should pair up. you two are up to? Setelah mereka semua meninggalkan Charles, CJ maupun Madeline malah menuduh Drew dan Hannah sebagai pelakunya karena mereka pertama yang meminta mencari kami. Namun Drew mencoba membela diri, tetapi hal itu malah membuat mereka jadi semakin muak kepadanya. Lantas mereka meminta Drew untuk menjauhi mereka. Karena hanya tinggal mereka, Hannah bersama Drew kembali memeriksa area kolam. Ketika sampai, mereka terkejut melihat jasad kami tiba-tiba menghilang. Karena tak ingin jadi korban selanjutnya, Hannah mengajak Drew pergi. Namun Drew menolak, tetapi Hannah mencoba membujuknya dan berkata bahwa nyawa lebih penting dibanding harta. Setelah Drew setuju, mereka segera mencari jalan keluar. Di satu sisi, Madeline memasuki kamar kami sambil memutar kotak musik. Namun tiba-tiba, Madeline mendengar suara aneh dari balik lukisan kami. Seketika suara itu pun menghilang saat CJ mendadak masuk ke kamar yang mengagetkan Madeline. Lalu mereka mengobrol. Madeline cerita kalau dirinya sempat bertunangan, tetapi Charles tidak menyetujuinya karena keluarga dari pria tidak memenuhi standar keluarga mereka. Tetapi sementara Hannah, Charles langsung merestui. Bahkan waktu pemakaman ibu mereka, Hannah menggenggam tangan Charles. Madeline yakin Hannah berusaha ingin menyingkirkan mereka seperti dia menyingkirkan kami. Semakin kuat keyakinan mereka menganggap Hannah pelaku, mereka berencana akan menghentikan Hannah sebelum mereka yang jadi korban selanjutnya. Kembali kepada Drew dan Hannah. Drew mengajak Hannah masuk ke dalam ruang penyimpanan barang antik milik Charles karena di dalam Charles memasang lift. Mereka sudah mengharapkan bisa keluar, tetapi sayangnya ternyata liftnya dirantai. Tidak ingin menyerah, Drew melonggarkan rantai itu dan menyuruh Hannah untuk menyelinap keluar. Tetapi ketika Hannah mencoba, dia malah tersangkut. Nampaknya iblis itu tidak membiarkan mereka pergi. Namun Drew berhasil mengeluarkannya. Tapi berselang, mereka heran melihat semua patung tiba-tiba berubah posisi. Secara perlahan mereka melewatinya dan secara tak sengaja Hannah menjatuhkan satu barang yang seketika membuat lampu di ruangan itu padam. Beruntung mereka bisa melewati setiap serangan. Hingga saat akan keluar, mereka syok melihat wujud iblis yang mulai menampakkan diri. Belum reda rasa syoknya, mereka mendengar suara langkah kaki. Mengira itu ayahnya, mereka mencoba mengikutinya. Namun Drew merasa heran kenapa ayahnya menuju lemari besi. Dan saat mereka masuk, tiba-tiba lemari ditutup. Di
disangka ternyata semua itu bagian dari rencana si J dan Madeline untuk menjebak mereka. Di dalam, Drew tidak bisa mengakses kode karena sudah diubah. Terkurung di ruangan besi membuat Drew sangat panik lantaran terdapat alat pengisap udara di ruangan ini dan jika sampai habis mereka akan mati. Sementara itu, saat sedang berkeliling, si J dan Madeline tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang ketika diperhatikan, mereka melihat bayangan hitam muncul. Mengira itu manusia, mereka melontarkan kata ancaman dan hal itu mampu mengusirnya. Tapi berselang, Madeline mendengar suara mirip kami memanggil namanya. Begitu diperiksa, Madeline tidak menemukan apapun kecuali jejak kaki dan di saat itu pula, Madeline mendapat serangan fisik. CJ berteriak keras saat dirinya kehilangan Madeline, di mana teriakan CJ itu pun terdengar sampai ke ruang Charles yang membuatnya jadi takut. Sementara itu, ketika Madeline tersadar, dia mendapati dirinya dibawa ke kamar kami. Di tengah keheranan, Madeline melihat lukisan kami terdapat noda seperti darah di dahinya, yang ketika Madeline sentuh, tiba-tiba hantu kami keluar dari lukisan. Saat Madeline diserang, si J datang menolong. Dia mengancam akan menembak, tetapi hantu kami tak menggubris. Tanpa sadar, si J dimanipulasi hantu kami sehingga membuatnya menembak Madeline. Si J panik tapi dia nggak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya Madeline pun tewas. Di tengah kesedihan, si J mendengar suara langkah kaki. Lantas dia memeriksanya. Karena tidak menemukan apapun, si J kembali masuk, tapi dia langsung panik saat melihat jasad Madeline tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Drew bersama Hannah mereka mulai pasrah dengan nasib mereka. Karena sudah terkurung sangat lama, mereka belum juga mendapat pertolongan. Hingga saat oksigen di ruangan itu hampir habis, tiba-tiba pintu terbuka. Drew dan Hannah sangat senang mengira si J menolongnya. Padahal si J terpaksa membebaskan mereka karena tak ada pilihan. Lalu si J memberitahu mereka mengenai Madeline. Si J merasa ada kejanggalan pada kematian adik-adiknya. Lantas dia menyeru Drew menemui ayahnya untuk mencari tahu kebenaran yang terjadi. Sementara si J tetap tinggal, jikalau ada serangan dia bisa menghadapi dengan satu peluru yang tersisa. Baru akan menuju ruang Charles, mereka mendengar suara langkah kaki disertai lampu yang mendadak mati. Dirasa iblis yang tadi kembali muncul, mereka segera sembunyi di ruang perpus. Saat di dalam, Hannah melihat celah pintu. Berpikir ada ruangan lain di balik dinding, mereka segera mencari kuncinya. I never knew all this was here. Ketika mereka masuk, Drew terlihat bingung karena dirinya tidak pernah tahu ruangan ini. Saat sedang melihat-lihat, Drew menemukan sebuah buku. Hannah berkata bahwa ini buku sihir. Hannah merasa Charles sudah terlalu jauh bersekutu dengan iblis. Di samping itu, Drew mendapati buku sihir lainnya dari peradaban kuno. Merasa ada sesuatu di meja, lantas mereka menyingkirkan semua buku. Di satu sisi, si J masih berkeliling memeriksa sekitar rumah. Sontak si J kaget saat mendengar suara pintu lemari tertutup sendiri. Meski takut, si J mencoba untuk mengecek. Si J sedikit lega tidak menemukan apapun. Dan saat si J akan lanjut memeriksa, tiba-tiba si J mendapat gangguan. Panik melihat kemunculan hantu kami, si J malah mundur yang seketika membuatnya terjatuh dari lantai 3. Saat si J tersadar, anehnya dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Di tengah rasa panik, si J melihat hantu Madeline berjalan ke arahnya. Naas sekali, si J pun harus menjadi korban selanjutnya. Drew dan Hannah yang mendengar teriakan si J pergi memeriksa. Dan saat mengetahui si J tewas, seketika iblis mulai mengincar mereka.
Meski Charles agak lama membuka pintu, tetapi mereka lega bisa lolos. Di dalam, Drew memberitahu kematian si kembar dan mereka bertanya tentang iblis itu. Charles pun mulai cerita lebih detail. Jadi sebelum dirinya menjadi kaya raya seperti ini, Charles telah melewati masa-masa sulit yang membuat dia akhirnya bertemu dengan iblis Mammon, yaitu iblis keserakahan. Charles membuat kesepakatan dengan Mammon untuk mendapat kekayaan. Awalnya, Charles akan menukar jiwanya tepat di hari ulang tahunnya yang ke-75. Namun setelah kematian sang istri, Charles berubah pikiran. Dia malah ingin tetap hidup dan lebih sukses. Sehingga Charles negosiasi ulang di mana Charles akan menukar jiwa dengan garis keturunannya. Setelah menjelaskan, Charles menembak mati Drew. Wait, you what? Boss! Claim your future. Remember? Charles meminta maaf atas semua yang ia lakukan, tetapi Charles tak ingin ada saksi. Lantas dia akan membunuh Hannah juga. Dengan cepat Hannah menghindar sehingga yang terkena hanya tangannya. Sambil menahan sakit, Hannah bisa melakukan perlawanan. Dia segera lari dan sembunyi. Dari persembunyiannya, Hannah melihat Charles berada di dekatnya. Dan saat Charles menyadari keberadaannya, Hannah dengan cepat kabur sebelum berhasil ditemukan Charles. Never good enough to be. Melihat shotgun CJ tergeletak, Hannah mengambilnya lalu menantang Charles untuk menghampirinya. Ketika Charles masuk, Hannah sembunyi di bawah meja, dan saat ada kesempatan, Hannah langsung menembak Charles. What have you done? You can have your narrative. Saat Charles tak berdaya, dia memberi Hannah iming-iming warisan jika mau menolongnya. Tetapi Hannah menolak mentah-mentah karena dari awal Hannah tidak menginginkan harta Charles sedikit pun. Lalu Hannah berkata bahwa Mammon akan datang membunuh Charles. Charles terlihat bingung karena setahu dia semua anaknya sudah tewas. Hannah kembali berkata bahwa dia dan Drew sebenarnya ingin memberikan kejutan di hari ulang tahun Charles. Dia pun membuka kado yang sudah disiapkan untuk Charles, di mana kado itu berisi hasil USG Hannah. Hannah kini tengah hamil anak Drew, berarti anak Hannah merupakan garis keturunan keluarga Charles yang terakhir. Please. Setelah Hannah pergi, arwah-arwah anak Charles muncul dan perlahan mulai mendekat. Saat waktu menunjukkan pukul tengah malam, iblis Mammon langsung muncul dan bersiap ingin memakannya. Sementara itu, terlihat Hannah meratapi kesedihannya atas kematian Drew yang membuatnya sangat terpukul. Keesokan harinya sesuai janji, Miles pun datang. Dan saat dia membuka pintu, Hannah langsung keluar sambil memberitahu bahwa semua orang sudah tewas. Lalu Hannah memutuskan untuk pulang. Home. Bagaimana guys? Sangat seru ya? Sudah cukup jelas ya di film ini, cuma yang nggak tahu nanti nasib anak Hannah bagaimana. Karena sudah pasti akan diincar juga oleh iblis Mammon. Oke, seperti itulah cerita lengkapnya. Semoga kalian suka. Bye-bye.